I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Administrasi Negara akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Kelompok 5 beranggotakan sebagai berikut, dan saya sendiri, Dava Arif Nurzila. Yang pertama, ada pengertian. Secara umum, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian ada penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya, tujuan pelayanan publik. Menurut Zedhelm, tujuan pelayanan publik meliputi 1. Menentukan pelayanan apa saja yang akan disediakan. 2. Memperlakukan pengguna layanan sebagai customer. 3. Berusaha memuaskan pengguna layanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. 4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. 5. Menyediakan cara-cara apabila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. Selain menurut pendapat Zedhelm, tujuan pelayanan publik juga bisa meliputi 1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang berkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Asas-asas pelayanan publik. Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Persamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan, 11. Ketepatan waktu, 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam
sebagaimana yang dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pelayanan publik. Hak pelayanan publik meliputi 1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya. Yang kedua, melakukan kerjasama. Ketiga, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Menolak permintaan pelayanan publik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelayanan publik meliputi 1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan. 2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Ketiga, menempatkan pelaksana yang kompeten. 4. Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. 5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. 6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Standar pelayanan haruslah meliputi 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 2. Waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan, haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. 3. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan, termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. 4. Pelayanan produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. 5. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai harus oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perlengkapan penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dan lain-lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Jenis pelayanan publik. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/Menpan/7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain. 1. Pelayanan barang. Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian usaha seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau badan usaha milik negara BUMN. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang
yang digunakan oleh publik. Misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 2. Pelayanan administratif. Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda. Juga kegiatan administrasi yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Pelayanan pemerintah yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan kartu keluarga, KTP, IMB, pajak daerah, retribusi daerah, dan imigrasi. 3. Pelayanan pembangunan. Pelayanan pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktivitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya. 4. Pelayanan utilitas. Pelayanan utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi. 5. Pelayanan kebutuhan pokok. Pelayanan kebutuhan pokok merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan. Selanjutnya adalah pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. Slide selanjutnya adalah hak masyarakat sebagai penerima layanan publik. Yang pertama, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Yang ketiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Yang keempat, mendapat advokasi perlindungan atau pemenuhan pelayanan. Yang kelima, memberitahukan kepada pemimpin penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang keenam, memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang ketujuh, mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman. Kedelapan, mengadukan penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman. Terakhir, dan tidak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Slide selanjutnya, kewajiban dari masyarakat. Yang pertama, mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Yang kedua, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan. Oke, selanjutnya adalah hubungan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pelayanan publik. Hubungan diantara keduanya adalah yaitu mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Yang kedua, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik. Yang ketiga, yaitu berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus.
Contoh kasusnya adalah pertengahan tahun 2019 yang lalu, Alam Syaragih, anggota Ombudsman, menyampaikan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik semakin rendah. Mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum dibuat secara sistematis. Ketika pelayanan publik masih buruk, maka jelas menunjukkan negara gagal untuk hadir bagi rakyatnya. Sementara itu, bisa kita lihat negara-negara yang lain yang sudah mampu meratakan pelayanan pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan antar sekolah, seperti di Finlandia. By the way, di Finlandia itu pelayanan publiknya sangat bagus, apalagi di bidang pendidikan, yang termasuk pelayanan pendidikan paling terbaik di dunia. Pelayanan pendidikan tinggi bebas biaya seperti di Slovakia itu adalah menunjukkan bahwa negara itu hadir beneran bagi rakyatnya. Atau pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti di Estonia, di Jerman, di Amerika. Itu semua pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang tinggi itu di Eropa itu sudah menjadi hal yang wajar. Namun seperti di negara-negara berkembang, contohnya di Indonesia, tentunya masih butuh waktu, mungkin sekitar 40 tahun atau 50 tahun ke depan, entah, tergantung bagaimana negara bisa hadir bagi rakyatnya. Dunia sudah sangat cepat berubah. Layanan publik dari negara tak mampu bersaing dengan sektor bisnis, bahkan meregulasinya pun masih susah payah. Padahal pelayanan publik zaman masa kini tentu harus mengikuti perubahan. Kalau saya rasa di Indonesia itu masih banyak pelayanan publik yang masih manual atau masih menggunakan tenaga manusia. Padahal di luar negeri itu kayak urusan catatan sipil atau urusan negara, bayar pajak, itu sudah banyak yang online dan gak ribet. Di Indonesia udah ada yang online pelayanan publiknya, cuma pelayanan online-nya itu kadang itu masih ada error atau masih ribet lah kadang itu. Dan sayangnya lebih sering pelayanan publik kita yang dilandas oleh perubahan, akibatnya masyarakat semakin merugi. Dan jurnal ini diambil dari www.suara.com tentang potret buram pelayanan publik di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Matur sakalangkong, matur suwun, atur nuhun, terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.